Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penilaian akhir tahun untuk tahun pelajaran 2022 ke atas untuk mata pelajaran prakarya untuk tingkat satuan pendidikan SMP negeri maupun MTS, bisa dipakai untuk negeri maupun swasta kelas 7 semester genap. Adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah diambil dari Bank Soal Nasional sehingga keakuratannya bisa sangat dipercaya dan bahkan hampir semuanya itu mirip dengan soal yang akan dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Nah, untuk testimoninya silakan adik-adik masuk ke channel Kakak. Di situ banyak yang sudah testimoni bahwasanya soalnya banyak yang sesuai ataupun bahkan ada yang komen soalnya sangat sesuai. Kita lanjut langsung ke pembahasannya soal nomor 1 ya adik-adik. Oke, soal nomor 1. Limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk merupakan pengertian dari titik-titik. A. Limbah organik, B. Limbah anorganik, C. Limbah lunak, ataupun D. Limbah cair. Ya, jawabannya adalah yang C. Limbah lunak. Oh iya, bagi adik-adik yang belum menyiapkan buku catatannya, silahkan disiapkan untuk mencatat kunci jawaban. Serta bagi yang belum klik subscribe, bisa dilakukan terlebih dahulu supaya adik-adik tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, mari kita langsung masuk ke soal nomor 2. Pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Adapun prinsip-prinsip pengolahan limbah adalah titik-titik. A. Mengurangi, membakar, mendaur ulang. B. Membuang, mengganti kembali, dan mendaur ulang. C. Mengolah, menggunakan kembali, mendaur ulang, ataupun D. Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Ya, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam dunia masyarakat yang semakin maju dan modern, peningkatan akan jumlah limbah semakin meningkat. Adapun limbah sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya antara lain kecuali limbah titik-titik. A. Organik, B. Gas, C. Padat, ataupun D. C. Cair, ataupun D. Padat. Ya, jawabannya adalah yang A, kecuali limbah organik. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kerajinan yang terbuat dari bahan limbah lunak organik begitu banyak bentuk dan ragamnya. Apabila kita ingin membuat sebuah kerajinan dari limbah organik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, kita bisa memilih bahan-bahan untuk membuat kerajinan tersebut. Di antaranya adalah titik-titik. A. Kulit manggis, kulit bawang, kulit kerang, kulit buah atau biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. Kurang tepat. Kita B. Kulit jagung, kulit bawang, oke, kulit kacang, kulit biji-biji buah atau biji-bijian. Oke, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Limbah lunak. Limbah lunak anorganik relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Namun demikian, limbah anorganik bisa kita jadikan sebagai bahan kerajinan. Di antaranya adalah dari titik-titik. A. Plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam. Ya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Kerajinan bahan limbah lunak seperti kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit biji-bijian, kulit buah-buahan yang bertekstur seperti salak, dan kulit pete Cina banyak di daerah titik-titik. A. Pesisir, B. Pertanian, C. Pegunungan, ataupun D. Perkotaan. Ya, jawabannya adalah C. Pegunungan. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ketika kita makan nasi jamblang, ada wadah sebagai bagian terluar yang berfungsi untuk membungkus sebuah nasi tersebut dengan menggunakan daun jati. Wadah tersebut dijadikan untuk sebuah produk titik-titik. A. Perhiasan, B. Tempat makanan, C. Pelindung, ataupun D. Kemasan. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu kemasan. Kita lanjut ke soal nomor 8. Marwah akan membuat undangan ulang tahun yang tidak hanya habis pakai buang tetapi masih dapat bernilai manfaat atau desain berkelanjutan. Marwah memilih menggunakan limbah lunak organik yang ada di lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil pengamatan dan survei lapangan, maka Marwah memilih untuk menggunakan limbah titik-titik. A. Plastik, B. Kulit jagung,
C. Kulit pisang, ataupun D. Baja? Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu kulit jagung. Kita lanjut ke soal nomor 9. Kulit buah, kulit sayur, kotoran manusia, dan kotoran hewan merupakan jenis limbah pertanian. B. Organik, C. Pertambangan, ataupun D. Organik? Ya, jelas banget ya kalau jawabannya adalah D. Limbah organik. Kita lanjut ke soal nomor 10. Jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk dinamakan dengan limbah titik-titik. A. Pertanian, B. Anorganik, C. Pertambangan, ataupun D. Organik? Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Anorganik. Kita lanjut ke soal nomor 11. Bahan kerajinan limbah plastik banyak jenisnya, seperti plastik kemasan minuman, sedotan plastik, bungkus deterjen, dan plastik lembaran bekas potongan. Untuk membuat kerajinan dari bahan limbah plastik bisa menggunakan peralatan, diantaranya adalah kecuali A. Pisau, B. Meteran, C. Lem tembak, ataupun D. Gunting? Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Pisau. Kita lanjut ke soal nomor 12. Pada gambar di samping merupakan jenis kerajinan dari A. Limbah pertambangan, B. Limbah pertanian, C. Limbah plastik, ataupun D. Limbah kosmetik? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lihat ya, ini merupakan limbah plastik ini. Kita lanjut ke soal nomor 13. Proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum sederhana. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Adapun yang bukan merupakan proses pengolahan bahan lunak adalah A. Pemilihan bahan limbah lunak, B. Pembersihan limbah lunak, C. Pengeringan limbah lunak, ataupun D. Pemanasan limbah lunak? Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Pemanasan limbah lunak. Kita lanjut ke soal nomor 14. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Dari uraian tersebut merupakan syarat-syarat perancangan benda kerajinan menurut titik-titik. A. Keluasan, B. Kegunaan, C. Kenyamanan, ataupun D. Keamanan? Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 yaitu yang C. Kenyamanan. Kita lanjut ke soal nomor 15. Alesya mendapatkan tugas prakarya dari gurunya untuk membuat sebuah kerajinan dari limbah. Kemudian dia mendapatkan bahan limbah tersebut dari gudang rumahnya untuk dijadikan sebuah kerajinan. Berdasarkan hasil pengamatan dari bacaan tersebut, Alesya membuat kerajinan dari titik-titik. A. Limbah pertambangan? Tentunya tidak. B. Limbah plastik? Ya, ini ada kemungkinan. C. Limbah pertanian? Ya, bukan. D. Limbah domestik? Ya, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 16. Bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulpi disebut titik-titik. A. Kertas, B. Kayu, C. Seng, ataupun D. Daun? Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu kertas. Kita lanjut ke soal nomor 17. Alat yang digunakan disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan limbah kertas tidak membutuhkan alat khusus yang sulit atau alat besar. Alat yang sering digunakan adalah titik-titik. A. Gunting, cutter, pisau, kuas, stik, sumpit, dan semen? Bukan. B. Gunting, cutter, pisau, kuas, stik, sumpit, dan tusuk sate? Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 18. Untuk membuat kerajinan pensil hias dari bahan limbah jagung, tekniknya dilakukan dengan cara titik-titik. A. Digunting dan dilipat, B. Dilem dan dilipat, C. Digunting dan dilem, ataupun D. Dilipat, dilem, dan dipanaskan? Oke, jawaban paling tepat untuk soal nomor 18 yaitu A. Digunting dan dilipat. Kita lanjut ke soal nomor 19. Di bawah ini yang bukan merupakan teknik pembuatan kerajinan dari bahan limbah kertas adalah titik-titik. A. Anyaman, B. Sobek, C. Rajut, ataupun D. Bubur? Ya, jawabannya adalah C. Rajut. Kita lanjut ke soal nomor 20. Limbah lunak anorganik yang dapat didaur ulang yaitu A. Sampah plastik, kotak kardus, plastik, dan kertas, B. Sampah plastik, kotak kemasan, kayu, pecahan piring, sampah daun, kotak kemasan, bukan, sampah plastik, kotak kemasan, plastik, dan kain perca? Oke, jawabannya adalah yang D. Baiklah adik-adik, sekian pembahasan kita untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan ini sampai akhir, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk minta lanjut dan kakak.